beribadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bagi negeri kita. Bapak, kami berdoa bagi Indonesia. Lawat bangsa kami Indonesia. Kami percayakan janji-Mu yang hari-hari ini sedang digenapi di bangsa kami, bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami Pentakosta ketiga. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bapak, kami berdoa, lawat negeri kami, lawat pulau demi pulau, lawat kota demi kota, lawat desa demi desa, bahkan Tuhan, aku berdoa hingga ke pelosok tanah air kami. Engkau melawat negeri ini, Engkau melawat bangsa kami. Pertobatan terjadi, pertobatan terjadi, pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, kalau hari ini janji-Mu atas kami bahwa generasi Yeremia sedang Engkau pakai dengan luar biasa. Tuhan, genapkan atas anak-anak muda, genapkan atas generasi Yeremia ini Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk boleh memenangkan banyak orang, banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka dalam penuaian terbesar dan yang terakhir ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk negeri kami yang sedang ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami minta di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta di hadapan-Mu Tuhan. Sembuhkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan di hadapan Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan seluruh aparatur pemerintahan yang ada. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka boleh memberikan kebijakan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Dan terlebih kami mohon kuasa-Mu yang luar biasa bekerja, dinyatakan di tengah-tengah negeri kami untuk menyembuhkan bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami mohonkan kuasa-Mu dinyatakan, kami mohonkan kuasa
kuasa-Mu dinyatakan bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19, Engkau diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, sanggup memulihkan negeri ini, sanggup memulihkan bangsa kami. Kami bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk di tahun yang baru. Mari umat Tuhan yang mau memuji, yang mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, mari kita nyatakan dengan iman kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lebih lagi kita nyatakan iman kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita, Dia mazmur dan gunung batu kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau terus berkatakan Kau baik, Mari umat Tuhan nyatakan pujian ini lebih lagi. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.
Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau 1 tahun berlalu kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya Engkau Allah juga yang akan memberkati kami. Engkau Allah yang akan menolong kami di sepanjang tahun ini ya Tuhan Yesus. Sebab kami tahu setiap musim hidup kami hanyalah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan untuk selalu menjagaku, sehelai di rambut kami terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan, nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau yang terus bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Biar kesetiaan-Mu itulah yang selalu menyertai hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta kami, Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ini iman kami, Tuhan. Biar bibir kami, biar hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Mari lebih lagi katakan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Selamat bergabung dalam ibadah online pada hari ini. Saya berdoa bahwa keadaan kita tetap diberkati Tuhan secara penuh. Katakan amin. Saya percaya bahwa keadaan kita tetap ada dalam belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan tidak dapat diukur dari situasi yang kita hadapi, dari keadaan yang kita alami. Dalam pandemi ini, tanpa terasa kita sudah mengalami selama 1 tahun lebih. Bahkan ditambah lagi beberapa bulan yang lalu dengan masuknya virus varian baru yang membuat begitu banyak orang semakin lebih takut, khawatir, kesedihan karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, menderita sakit COVID, kehilangan pekerjaan, kesulitan berusaha, dan banyak halan lagi di mana yang tidak pernah kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita.
Namun saya mau mengatakan pada hari ini bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, hingga sampai selamanya. Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Dia tetaplah Allah yang akan selalu menolong, memberi kita kekuatan, memberi kita kesembuhan, bahkan memberi kita kepada pengharapan yang selalu baru setiap hari. Saya teringat pada waktu di bulan Juni, di mana saya mendapatkan sakit COVID-19, dan saya pun tidak pernah menyangka dari mana penyakit itu bisa saya alami. Sebagai manusia, saya sadari saya masih merasakan kelemahan. Saya merasakan penyakit itu, saya rasakan tidak nyaman bagi saya, membuat saya sulit untuk tidur, membuat saya sulit, bahkan sulit untuk berdoa. Bahkan terbesit dalam hati saya berkata, Tuhan, kenapa ini masih terjadi dalam kehidupan saya? Bukankah saya sudah berusaha, sudah melakukan banyak hal, dan sudah percaya kepada Tuhan? Apakah iman saya masih kurang besar sehingga saya masih menderita sakit penyakit? Namun mengucap syukur bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang selalu ada bagi kita, saudara sekalian. Dia yang menghibur, dia yang menuntun, bahkan menguatkan kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus itu juga yang terus mendorong saya untuk tetap bisa berusaha mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik suka dan duka, Tuhan itu tetap baik. Oleh karena itu pada pagi hari ini, saya rindu untuk membagikan satu sharing firman Tuhan terambil dari Mazmur 136. Di situ di ayat pertamanya dimulai tertulis, dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari ayat ini saya mendapatkan 3 hal yang saya pelajari. Yang pertama, ternyata kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkurang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih Tuhan itu selalu ada setiap hari, selalu baru setiap pagi. Di mana kita masih bisa berpakaian, di mana kita masih bisa makan nafas. Bukankah itu semua kebaikan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Sekalipun kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, sama seperti saya waktu itu sakit, namun Tuhan masih saya rasakan kebaikan daripada Tuhan, di mana ada umat Tuhan, rekan-rekan Tuhan, keluarga kita yang masih mendoakan saya, masih membantu dengan pertolongan, bantuan kepada saya. Bukankah itu semua adalah kebaikan yang Tuhan beri kepada saya? Oleh karena itu saya yakin, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ayat ini bahwa benar-benar dinyatakan dalam kehidupan kita, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang. Kasih Tuhan itu tidak pernah, bahkan tidak perlu kita minta, karena kasih Tuhan itu Tuhan berikan secara cuma-cuma. Kita hanya perlu menerima secara cuma-cuma. Sama seperti saya kepada anak saya yang kecil. Apakah anak saya meminta kepada saya untuk bisa menyayangi dia? Tidak. Karena sebagai bapa, tentu saya akan berusaha sedemikian rupa bagaimana saya bisa mengasihi dia. Oleh karena itu, sama seperti firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dialah sumber segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang sedih hatinya, karena mereka akan diberikan penghiburan. Justru di saat keadaan kita dalam keadaan tertekanlah, justru kita boleh menyadari semakin nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, percayalah bahwa kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang memerdekakan kita. Bahkan Dia mencurahkan Roh Kudus bagi kita, Roh yang memerdekakan kita, sehingga kita boleh mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan beri. Damai sejahtera yang membuat kita tenang, damai sejahtera yang membuat kita kuat, damai sejahtera yang membuat kita masih bisa berdoa, damai sejahtera kita masih bisa berpikir, memandang perkara-perkara Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dari ayat ini kita bisa melihat betapa baiknya dan besarnya Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dan yang kedua yang saya dapatkan dari ayat ini adalah kasih setia Tuhan adalah penyertaan yang sempurna. Di dalam Mazmur 136 ayat 2 dan 3 dikatakan, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Di sini ada ditekankan tentang Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Itu menggambarkan tentang identitasnya sebagai Tuhan. Itu menggambarkan tentang Allah, kealahannya, kemahakuasaannya yang Dia nyatakan bagi kita. Justru karena Dia Allah, Dia mengasihi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka saya melihat ada dua hal dari ayat ini. Ini membuktikan identitasnya sebagai sumber kebaikan. Ini membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang selalu merancangkan apa yang baik, selalu merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan apa yang mendatangkan kecelakaan. Bahkan saya percaya Dialah yang selalu yang akan berikan kita hidup dalam pengharapan. Bahkan di dalam Mazmur yang lain dikatakan bahwa Tuhan yang menjaga keluar masuk kita, Tuhan yang memelihara nyawa kita. Bahkan siang tidak akan menyakiti kita, bahkan bulan tidak akan menyakiti kita. Oleh karena apa? Karena Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kita. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia menyatakan sebagai Allah, Dia menyatakan sebagai Tuhan. Artinya Dia yang memegang semua kontrol dengan segala suatu keadaan yang kita hadapi. Oleh karena itu kita hanya perlu mengucap syukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya, bahwasanya kasih setia-Nya itu tidak pernah habis, bahwasanya kasih setia-Nya itu yang kita butuhkan dalam hari-hari ini. Oleh karena itu yang kita yakinkan dalam kehidupan kita. Saya ingat akan satu cerita di mana tentang Lazarus. Ada satu kisah Lazarus, kita buka aja ya, Lazarus. Pada suatu hari Lazarus mengalami sakit. Lalu Tuhan Yesus dikatakan, Rabi, Lazarus orang yang kau kasihi itu mengalami sakit. Tapi Tuhan Yesus dengan sengaja tinggal tetap di tempatnya selama 2 hari. Dan setelah Lazarus meninggal, Tuhan baru datang menghampiri ke tempat kediamannya Maria. Di situ kita bisa dapat pelajari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu punya tujuan. Sekalipun seolah-olah Tuhan tidak datang menyembuhkan kita, tapi kita percaya bahwa ada sesuatu perkara yang lebih indah lagi yang terjadi, yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Dialah Allah. Karena Dialah apa? Karena Dialah Tuhan yang selalu berpikir, yang selalu membuat sesuatu yang tujuan yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan di sini di kisah Lazarus ini, memang Tuhan Yesus tidak menyembuhkan Lazarus, tapi bukan berarti Tuhan tidak melakukan perkara yang ajaib. Bahkan jauh daripada itu, Lazarus bukan hanya disembuhkan, tapi Lazarus dibangkitkan. Oleh karena itu saya yakin untuk membuktikan bahwa Allah itu bukan hanya Allah yang hanya melakukan perkara-perkara yang biasa, tapi Dia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya Allah yang bisa menyembuhkan kita, tapi Dia juga Allah yang bisa membangkitkan kita dari semangat kita yang patah, membangkitkan kita dari keterpurukan kita, membangkitkan kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan ada firman Tuhan dalam Yesaya 60, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit ke atasmu, agar kita boleh menjadi saksi, agar kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Oleh karena itu inilah panggilan kita. Tuhan tidak pernah melakukan segala sesuatu tanpa tujuan. Justru dari keadaan yang kita hadapi, justru di situ kita boleh mendapatkan panggilan Tuhan. Karena dalam segala sesuatu ada sesuatu tujuan, ada sesuatu panggilan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu adalah penyertaan yang sempurna. Kasih setia Tuhan bukan hanya sekedar kita dilindungi, dijagai, tapi kasih setia Tuhan, penyertaan itu bukan hanya sekedar kita diberkati, tapi ada satu tujuan di mana kita boleh melihat
dan semakin terkagum-kagum akan kebesaran akan Tuhan. Oleh karena itu pada hari-hari ini, mari kita boleh melihat, mari kita boleh memandang kebesaran Tuhan, karena dialah Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Oleh karena itu, pada hari ini, yakinlah dan percayalah bahwa kasih Tuhan adalah penyertaan yang sempurna. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia akan selalu membuat sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin dalam keadaan saat ini kita dalam keadaan yang tidak enak, namun percayalah, di balik itu semua ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Oleh karena itu, pada poin yang ketiga saya dapatkan adalah kasih setia Tuhan itu adalah abadi. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan adalah dialah Alfa dan Omega. Dialah yang melakukan segala perkara yang ajaib. Dia yang melakukan segala sesuatu yang dari awal, dia akan berperkara juga sampai pada akhirnya. Kalau kita baca dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 secara lengkap, di situ kita boleh melihat dari sejak Tuhan menciptakan dunia, sejak Tuhan memanggil bangsa Israel, sejak Tuhan memanggil bahwa keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian, dialah yang berperkara akan semuanya itu. Bukankah itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia akan berperkara dalam kehidupan kita. Dia akan melakukan dari awal hingga pada akhirnya. Perencanaannya tidak pernah gagal, namun kita harus perlu belajar untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Memang rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, tapi kita boleh terus minta kepada Tuhan hikmat, pengertian, kemampuan agar kita selalu melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Bukankah seperti itu juga Gembala Sidang kita menyatakan hari-hari ini kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula dan tetap setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penutup saya hanya mengingatkan 3 hal apa yang harus kita lakukan dengan Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang kita bahas. Saya dapatkan 3 hal lagi, yaitu yang pertama adalah taruhlah pengharapanmu dan wajahmu senantiasa memandang hanya kepada Tuhan saja. Karena waktu kita memandang Tuhan dengan perkara-perkara yang ada yang di atas, itu membuat kita tidak lagi memandang apa yang di bawah. Karena di bawah ini yang ada hanyalah semua kelemahan, ketidakadilan, dan segala kekurangan. Oleh karena itu, biarlah kita tetap berfokus hanya kepada Tuhan saja. Pada waktu kita hanya berfokus kepada Tuhan, saya percaya tanpa kita sadari, kita sama seperti Petrus yang berjalan di atas air. Kayak saya percaya, sama seperti Petrus yang berjalan di atas air, itu menggambarkan kita berjalan di atas ketidakpastian. Karena apa? Karena kita berjalan di atas firman. Karena kita berjalan di atas kebenaran. Oleh karena itu, berjalanlah dengan iman. Berjalanlah bukan hanya karena dari apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, tetap pandangkan fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan pada hari-hari ini adalah temukanlah panggilanmu. Temukanlah dari keadaan yang kita alami ini. Kita buka mata kita, apa yang kita bisa dapat kita perbuat bagi lingkungan kita, bagi sekitar kita, bagi banyak jiwa-jiwa yang di luar sana. Apa yang bisa kita perbuat? Bukan hanya kasih Tuhan itu buat kita saja, tapi kasih Tuhan itu juga dapat kita salurkan kepada banyak orang. Karena kita percaya, bukankah kita dipanggil untuk menjadi saksi? Oleh karena itu, jadilah messenger of the third of Pentecost, di mana kita menjadi messenger Allah di Pentakosta ketiga saat ini. Oleh karena itu, temukanlah panggilanmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan adalah tetap setia kepada Tuhan hingga akhir hayatmu. Maka Dia Allah yang setia akan memenuhi segala keperluan kita. Oleh karena itu, saya percaya pada waktu kita setia, maka Allah yang setia, Dia akan melakukan apa yang jauh dari apa yang kita harapkan, jauh dari apa yang kita lihat, jauh dari apa yang timbul dalam hati kita. Itu akan disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, saya hanya menutup dengan satu ayat di Mazmur 36 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus.
buat segala hal apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa itu semua seturut kehendak Allah saja. Dan kami juga tahu ya Tuhan, bahwa kasih setia Allah itu ya Tuhan selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikannya setiap hari kepada kami. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menyertai kami, bahkan Engkau yang menolong kami dalam kelemahan kami. Bahkan Engkau juga yang memberikan kami penghiburan. Dan kami juga percaya Tuhan, bahkan Engkau juga yang menyembuhkan kami. Dan aku berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu ya Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, COVID-19. Aku berdoa Tuhan, Engkau berikan kekuatan Tuhan, Engkau berikan kesembuhan Tuhan, Engkau berikan pernyataan daripada kasih-Mu ya Tuhan, bahwa mereka tidak pernah sendiri ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus mereka boleh menjadi sembuh. Dan aku berdoa Tuhan, buat semua yang mengalami tekanan ya Tuhan, aku berdoa berkati ya Tuhan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Berkati Tuhan dengan pekerjaan yang baru. Berkati usaha mereka Tuhan. Berkati setiap apapun yang mereka lakukan. Aku percaya Engkau akan memberkati setiap kami semua ya Tuhan, dan menjagai semua kebutuhan kami ya Tuhan. Mari Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Mari Tuhan, ku percaya Tuhan, belas kasih setia Tuhan turun tercurah bagi kita semua. Engkau yang menjaga keluarga kami, Engkau yang menjaga kehidupan kami. Dan pada hari ini yang terakhir ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, mari pakai hidup kami untuk boleh menjadi saksi. Pakai hidup kami boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk apa yang kami perbuat Tuhan, agar kami boleh menyatakan kasih Kristus bagi dunia ini. Justru dalam goncangan ini Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan bahwa pencurahan Roh Kudus sedang terjadi dalam kehidupan kami secara besar-besaran. Oleh karena itu, penuhi kami dengan Roh Kudus lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.